kata iblis, keluargamu, anak cucumu, mereka yang aku paling benci setelahmu wahai Muhammad. Para habaib adalah anak cucu Nabi Muhammad SAW. Berarti jawab sama-sama, kalau ada yang benci habaib berarti siapa itu orang? Keras, berarti siapa? Habib Rizik bin Husain bin Syihab, beliau cucunya Nabi. Kalau ada yang benci beliau berarti siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Saya cintai yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Habib Alwi Al-Abbas beserta seluruh keluarga besar beliau. Dan saya cintai yang saya muliakan Habib Husain bin Yahya beserta seluruh para habaib. Di sini banyak hadir para habaib. Mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib, kehadiran para dzurriyyah Nabi Muhammad di tengah-tengah kita, Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan untuk kita. Wala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum fitrati khuliqu min dinati, fawailul lil mukadzibina bi fadlihim, man ahabbahum ahabbahu Allah, man abghadahum abghadahu Allah. Bersabda Nabi Muhammad, mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah akan cinta kepadanya, dan barang siapa yang membenci mereka, Allah akan benci kepadanya. Saudara-saudara, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, man abghadana ahlal bait hasyarahu Allah yaumal qiyamah yahudiyan. Qala ya Rasulullah, in shama wa shalla. Qala in shama wa shalla. Sabda Nabi Muhammad, sesungguhnya barang siapa yang membenci keluargaku, barang siapa yang membenci kami ahlul bait, barang siapa yang membenci para habaib, barang siapa yang membenci para dzurriyyah Nabi Muhammad, kelak di akhirat Allah kumpulkan, Allah bangkitkan mereka, Allah kumpulkan mereka, para pembenci habaib, Allah kumpulkan bersama orang-orang Yahudi. Kemudian sahabat berkata, walaupun mereka salat dan mereka puasa ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, ya, walaupun mereka puasa, walaupun mereka salat, kalau mereka membenci keluarga Rasul, membenci anak cucu Rasul, kelak di akhirat Allah bangkitkan, Allah kumpulkan bersama orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di ini majelis, berkumpul bersama para habaib, Allah jadikan kita hamba-hamba yang dicintai, dan kelak di akhirat Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para kiai, para guru-guru yang saya cintai, yang saya muliakan, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah, yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah jadikan ini tempat sebagai tempat turunnya rahmat, tempat turunnya maghfirah, turunnya hidayah, tempat turunnya inayah, tempat turunnya barakah. Allah ampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak, yang besar, yang kecil, sebab duduknya kalian di ini tempat mendapatkan keberkahan dan keutamaan daripada maulud baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa lama karena masih ada satu tempat lagi di Jatiluhur. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj, kitab Hawashi Syarwani adalah karangan Al-Imam Syarwani. Itu adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah syarah daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, inna afdalal layali huwa lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul isra. Dijelaskan dalam kitab tersebut, sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling agung, malam yang paling baik, malam yang paling mulia dari seluruh malam
malam yang paling mulia adalah malam kelahiran Nabi Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Isra Mi'raj. Kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling mulia, menjadi malam yang paling agung? Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah menukil perkataan daripada Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Qal As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnain, madza safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Wahai malam Senin, engkau begitu mulia, engkau begitu agung, engkau begitu wangi, engkau begitu indah. Wahai malam Senin, engkau menjadi wangi, menjadi mulia, menjadi agung. Ternyata pada mula lahir makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran Nabi adalah malam yang paling mulia di muka bumi Allah. Hari kelahiran Nabi adalah hari yang paling mulia di muka bumi Allah. Lebih mulia dari Idul Fitri, lebih mulia dari Idul Adha, lebih mulia dari Lailatul Qadar, lebih mulia daripada malam Isra, lebih mulia dari hari-hari yang lain. Kenapa? Karena kalau tidak ada hari kelahiran Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada malam nuzulul Quran, tidak akan ada Isra Mi'raj, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada syariat, tidak akan ada sunnah, tidak akan ada ulama, tidak, bahkan kalau bukan karena Nabi, tidak akan ada seluruh alam semesta. Qala Allah, ya Muhammad, laulaka ma khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, tidak akan aku ciptakan alam semesta. Ai ma khalaqallahu samawati wal ard, ma khalaqas syamsa wal qamar, ma khalaqal bahra wal bahr, ma khalaqa alam malakut, jabarut, syajaratul tuba, syajaratul ahya, kalamullah wal arsh. Kalau bukan karena Nabi, tidak akan Allah ciptakan 7 langit, 7 bumi, tidak akan Allah ciptakan matahari, bulan, lautan, daratan, tidak akan ada siang, tidak akan ada malam, tidak akan ada surga, tidak akan ada neraka, tidak akan ada malaikat, gilman, wildan, tidak akan ada alam malakut, jabarut, tidak akan ada sidratul muntaha, tidak akan ada arsh, tidak akan ada kalamullah, tidak akan ada syajaratul ahya, tidak akan ada syajaratul tuba, kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara-saudara, kita duduk di ini majelis untuk bersyukur, untuk bergembira atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang suruh kita bergembira? Yang suruh kita bergembira, yang suruh kita berbahagia dengan lahirnya Nabi. Yang suruh bukan habib, bukan kiai, bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat, bukan makhluk. Yang suruh kita bergembira dengan adanya Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Apa dalilnya? Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, hendaklah saya bergembira, hendaklah kalian bergembira, hendaklah kita bergembira dengan adanya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa karunia Allah yang paling besar? Menurut para ulama, karunia Allah yang paling besar adalah Al-Quran. Menurut sebagian ulama yang lain, salah satunya Abdullah bin Abbas, karunia Allah yang paling besar adalah ilmu. Menurut sebagian ulama yang lain, karunia Allah yang paling besar adalah akal, karena akal tempatnya ilmu. Nah terus, apa rahmat Allah di dalam ayat tersebut? Tafsir itu ada 2. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil dirayah. Tafsir bil ma'thur adalah menjelaskan satu ayat, menafsirkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain yang ada dalam Al-Quran. Contoh, dalam tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi. Tafsir Ma'alimut Tanzil adalah tafsir yang paling banyak dipakai oleh para habaib. Semua para habaib itu, semua tafsir dibaca, tapi yang paling dipegang adalah tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Al-Imam Baghawi. Sebagaimana dijelaskan oleh para salafun saleh minal habaib, mereka berkata ummahatul din, ibu-ibunya agama, pokok-pokok agama itu ada 3 kitab di dalam 3 bidang ilmu. Fil fikih Minhajul Talibin min Imam Nawawi.
Dalam kitab fikih pokok-pokok agama terdapat dalam kitab Minhajul Talibin Al-Imam Nawawi. Di tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi. Dalam kitab tafsir terdapat dalam kitab Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi. Fi Radaib Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali. Dalam ilmu tasawuf berada dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Ghazali. Nah, dalam kitab Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi. Dalam tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dalam tafsir Jami' al-Ahkam Al-Imam Qurtubi. Dalam tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli yang diteruskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi. Dalam tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan dalam tafsir-tafsir yang lain dijelaskan rahmat Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran sebagai karunia Allah dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, hendaklah kita bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, ketika Nabi Muhammad lahir, seluruh alam jagat raya bergembira, illa iblis, kecuali iblis. Seluruh makhluk bergembira dengan lahirnya Nabi kecuali iblis. Bahkan seekor anjing bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Berarti kalau ada orang yang tidak suka maulid, ada orang yang merasa biasa-biasa saja dengan kelahiran Nabi, ada orang yang tidak bahagia, tidak senang dengan maulidnya Nabi, itu orang bukan anjing, bukan. Salah kalau bilang dia anjing, bukan. Itu orang lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Kenapa? Karena anjing saja bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk bergembira illa iblis, kecuali iblis. Kamu tahu ketika Nabi Muhammad lahir, iblis teriak sekencang-kencangnya, iblis menjerit sekencang-kencangnya. Kenapa? Karena musuh iblis yang paling besar sudah lahir. Siapa? Rasulullah. Dalam riwayat Nabi pernah nanya kepada iblis, "Hei iblis, siapa kamu punya musuh yang paling besar? Siapa manusia yang paling kau benci wahai iblis?" Kata iblis, "Anta ya Muhammad." Kamu wahai Muhammad manusia yang paling aku benci. Kamu musuh terbesarku wahai Muhammad. Setelah aku siapa? Kata iblis, keluargamu, anak cucumu, mereka yang aku paling benci setelahmu wahai Muhammad. Para habaib adalah anak cucu Nabi Muhammad SAW. Berarti jawab sama-sama, kalau ada yang benci habaib berarti siapa itu orang? Berarti siapa? Habib Rizik bin Husain bin Syihab, beliau cucunya Nabi. Kalau ada yang benci beliau berarti siapa? Kalau ada yang tangkap beliau berarti siapa? Dan perangi beliau berarti siapa? Saudara-saudara, saudara-saudara, kalau ada orang yang tidak suka dengan lahirnya Nabi berarti siapa itu orang? Kalau ada yang benci dengan maulid berarti siapa itu orang? Iblis, saudara-saudara. Seluruh alam jagat raya bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan sampai-sampai Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Di dalam kuburnya Abu Lahab diazab, disiksa oleh Allah ila yaumil Itsnin, kecuali hari Senin. Itu kalau hari Senin Abu Lahab dari salah-salah jarinya keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Sayyidina Abbas nanya, "Wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksamu?" Apa kata Abu Lahab? Karena aku membebaskan Suwaibah karena kegembiraanku dengan lahirnya Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lahir, datang Suwaibah, budaknya Abu Lahab, bawa kabar, "Wahai Abu Lahab, ponakan kamu telah lahir seorang laki-laki yang tampan." Apa kata Abu Lahab? "Aku gembira atas kabar kelahiran Muhammad sehingga aku merdekakan Suwaibah. Karena kegembiraanku yang sesaat inilah maka Allah ringankan azab dan siksaku setiap hari Senin." Itu Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir. Abu Lahab yang jelas-jelas tempatnya di neraka karena bergembira dengan lahirnya Nabi. Allah ringankan azab dan siksanya setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita, umatnya Nabi yang beriman kepada Nabi, yang cinta kepada Nabi, kalau kita bergembira seumur hidupnya kita atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara,
Kalau kalian bertanya kepada para habaib, para kiai yang lain, mungkin kalau kalian tanya, siapa yang pertama kali bermaulid? Mungkin mereka akan menjawab para salafun saleh. Ada yang jawab Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi kalau kalian nanya sama saya, siapa yang pertama kali bermaulid? Saya tidak akan menjawab makhluk. Saya tidak akan jawab manusia. Akan saya jawab Allah yang pertama kali bermaulid kepada baginda Nabi besar Muhammad. Banyak ustaz-ustaz Wahabi di luar sana, Khalid Basalama, Yazid Jawas, dan lain-lainnya. Mereka berkata maulid ini bid'ah, maulid ini bid'ah. Saudara-saudara, kalau kita mau lihat zahiriyahnya, iya, maulid ini bid'ah, luarnya saja. Tetapi apa-apa yang ada di dalam bukanlah suatu perbuatan yang bid'ah. Saya tanya sama kamu, menuntut ilmu hukumnya wajib. Kita duduk di majelis maulid, para ulama menyampaikan nasihat, memberikan ilmu, memberikan manfaat. Kita mengambil ilmu, manfaat, nasihat dan hikmat dari mereka-mereka. Saya tanya, apakah menuntut ilmu sesuatu yang bid'ah? Bid'ah tidak? Bid'ah bukan? Saudara-saudara, kita duduk di majelis bersalawat kepada Nabi. Apakah salawat sesuatu yang bid'ah? Salawat bid'ah tidak? Bid'ah bukan? Siapa yang pertama kali bersalawat? Allah yang pertama kali bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kita duduk di sini mengingat Nabi Muhammad, mengingat sejarah Nabi Muhammad, dibacakan sirah, dibacakan tarikh, dibacakan kitab maulid, yang dimana maulid itu adalah sirah, tarikh Nabi yang disusun oleh para ulama yang menjadi gafiyah menjadi syair-syair yang indah, yang intinya adalah sejarah Nabi Muhammad, agar kita bisa mengambil ibrah, mengambil intifa, mengambil ilmu, menjadikan beliau sebagai teladan, uswah, qudwah, bagaimana ilmunya Nabi, amalnya Nabi, waraknya Nabi, adabnya Nabi, akhlaknya Nabi, khaufnya Nabi, khasyahnya Nabi, suhudnya Nabi, ibadahnya Nabi, qanaahnya Nabi, dibacakan pada peringatan maulid Nabi Muhammad. Mengingat Nabi adalah ibadah. Apa buktinya? Apa dalilnya? Al-Imam Ad-Dailami di dalam kitab beliau namanya kitab Al-Firdaus, itu kitab musnad beliau. Di situ ada satu hadis. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dzikrul anbiya minal ibadah." Mengingat para nabi, mengingat para rasul adalah ibadah. Kita duduk di sini mengingat Nabi Muhammad, ini adalah ibadah, saudara-saudara. Nah, inti daripada maulid, perhatikan, itu jangan ada yang fudul. Ente tahu fudul? Satu orang lihat ke belakang, semua orang lihat ke belakang. Itu namanya fudul. Musuh cari tahu urusan orang. Jadi jangan kalau satu yang ke belakang, udah satu aja yang lihat. Jangan ente semua orang lihat ke belakang. Ada rame, semua orang lihat. Itu namanya fudul itu. Jadi nggak usah jangan fudul-fudul. Satu orang mau dia ngadap ke kanan kayak ngadap ke atas, itu orang lihat kemana. Jangan jadi orang itu jangan fudul. Fudul sudah cari tahu urusan orang, itu namanya fudul. Nah, saudara-saudara, intisari daripada maulid adalah memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Nah, yang pertama kali memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merayakan maulid, undang para habaib, undang para kiai, ngasih tausiah, baca maulid, ada ashabud dufuf, ada yang main hadroh, itu cara kita. Allah punya cara sendiri untuk merayakan, memuliakan dan mengagungkan kelahiran kekasihnya. Bagaimana cara Allah? Ingat-ingat. Yang pertama, kamu tahu waktu sahur. Waktu sahur itu sepertiga malam. Sepertiga malam itu menjadi saatul ijabah. Saatul ijabah itu waktu dikabulkan doa. Allah turun ke langit dunia. Allah menyeru, hal min ta'ibin, hal min mustaghfirin. Adakah yang minta ampun, aku terima, aku ampuni dosanya. Ada yang mau tobat, aku terima tobatnya. Setiap sepertiga malam. Nah, para ulama berkata, kenapa sepertiga malam itu menjadi saatul ijabah? Kenapa sepertiga malam menjadi waktu dikabulkan doa? Para ulama berkata, karena Nabi Muhammad dilahirkan di sepertiga malam. Saat-saat kelahiran Nabi, Allah muliakan menjadi saat-saat dikabulkan doa. Andaikan Nabi lahirnya ba'da subuh akan menjadi waktu dikabulkan doa. Andaikan Nabi lahir ba'da duhur, ya ba'da duhur menjadi waktu dikabulkan doa. Andaikan Nabi lahir ba'da asar, ya ba'da asar menjadi waktu dikabulkan doa. Karena Nabi lahir sepertiga malam, sehingga sepertiga malam dimuliakan oleh Allah menjadi waktu dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cara Allah memuliakan dan
mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Yang kedua, wulida sallallahu alaihi wasallam fi yaumil itsnin 11 min syahr Rabiul Awwal amal fil wa summiya ama wiladatihi amal fil di anna malikal Habasyah. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, wasumia amal wiladatihi amal fil, dan dinamakan tahun kelahiran Nabi itu tahun gajah di anna malikal Habasyah, karena raja Habasyah mengutus jaisan tentara wa kana fi filun adim, yang membawa ada mereka itu membawa gajah yang besar di hadmil Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Fa ahlaqallahul jaysh, kemudian Allah hancurkan tentara gajah tersebut. Kenapa? Ikraman, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Datang pasukan gajah mau hancurin Ka'bah, Allah utus burung ababil, 1 ekor burung bawa 3 buah batu dari neraka Sijil, 1 batu di mulutnya, 1 batu di kaki kanannya, 1 batu di kaki kirinya. Itu burung lemparkan itu batu, 1 batu jatuh di atas kepala, tembus sampai ke kaki, saudara-saudara. Allah hancurkan pasukan gajah di hari lahirnya Nabi. Kenapa? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Ketika Nabi lahir, sumur-sumur yang kering memancarkan air. Siapa yang memancarkan air? Allah. Kenapa kok di hari lahir Nabi? Padahal tidak mustahil sebelum Nabi lahir Allah pancarkan itu air. Kenapa di hari lahirnya Nabi? Ikraman, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum Nabi lahir, pohon-pohon gersang, daun-daunnya kering. Ketika Nabi lahir, Allah tumbuhkan kembali daun-daun. Kenapa di hari lahir Nabi? Padahal bisa saja sebelum Nabi lahir. Kenapa di hari lahir Nabi? Untuk memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Api Majusi selama ribuan tahun tidak pernah padam. Ketika Nabi lahir dipadamkan oleh Allah. Kenapa ketika Nabi lahir? Padahal sebelum Nabi lahir bisa saja Allah padamkan api Majusi. Tiang-tiang istana Romawi bisa saja Allah robohkan sebelum Nabi lahir. Kenapa di hari lahir Nabi? Untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Ketika Nabi lahir, seluruh pintu langit dijaga oleh para malaikat sehingga tidak boleh ada yang masuk. Sebelum Nabi lahir, jin, setan, iblis mereka pergi ke langit untuk mencuri-curi berita dari langit. Dikasih jatuh sama dukun-dukun. Makanya dukun-dukun itu pintar, mereka tahu kamu kalau mau begini harus begini-begini, besok kamu bakal begini-begini. Tahu mereka kenapa dapat informasi dari jin. Jinnya pergi ke langit curi berita dari langit. Coba orang sekarang dukun dipanggil ustaz, dukun dipanggil kiai, dukun dipanggil abah. Itu orang sekarang. Nah, ketika di hari lahirnya Nabi ada malaikat yang bawa panah terbuat dari api, sehingga kalau ada iblis jin mau datang curi berita, dipanah langsung terbakar jin iblis setan tersebut. Kenapa kok di hari lahir Nabi? Untuk memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad. Di hari lahirnya Nabi Allah perintahkan 4 arwah wanita mulia, Sayyidatuna Hawa, Sayyidatuna Sarah, Sayyidatuna Asyah, Sayyidatuna Maryam, turun ke bumi untuk menemani Sayyidatuna Aminah ketika melahirkan Nabi Muhammad. Apa kata 4 arwah itu? Wahai Aminah, engkau adalah wanita yang paling beruntung di bumi dan paling beruntung di langit, karena dari rahimmulah Allah pilih engkau yang akan melahirkan makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa Allah utus 4 arwah wanita mulia tersebut? Ikraman, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Nah, saudara-saudara, Allah saja memuliakan kelahiran Nabi, Allah saja mengagungkan kelahiran Nabi. Kita siapa kok tidak mau memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, wasiat saya terakhir kepada seluruh hadirin yang hadir di sini, khususnya para pemuda-pemudi di sini, paling banyak anak-anak muda. Wahai para pemuda-pemudi, jangan engkau jauh dari syariat Nabi Muhammad. Wahai para anak-anak muda, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan kamu, uswah kamu, qudwah kamu dalam kehidupan sehari-hari. Wahai para pemuda-pemudi, jadilah engkau pemuda-pemudi Nabi Muhammad. Wahai para pemuda-pemudi, jadilah engkau pemuda-pemudi yang selalu mengibarkan panji-panji Nabi Muhammad. Wahai anak-anak muda Islam, jadilah engkau anak-anak muda yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad.
jadilah kalian anak-anak muda yang meneruskan lisan Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad. Wahai anak-anak muda, jadilah engkau anak-anak muda yang selalu menegakkan kebenaran, selalu menyampaikan kebenaran. Jangan engkau takut dengan siapapun, sampaikan kebenaran. Wahai pemuda-pemudi Islam, jadikan engkau punya lidah sebagai saiful maslul, pedang yang terhunus, yang siap untuk menghunus otak-otak liberal, untuk menghunus, membelah otak-otak sekuler. Wahai anak-anak muda, jangan kalian jauh dari agama. Syubhanul yum, rijalul ghad, pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Kalau pemuda-pemuda yang baik, pemuda-pemuda yang taat, pemuda-pemuda yang patuh kepada Allah, besok bangsa kita bakal baik, negara kita bakal baik, agama bakal dipegang oleh orang-orang yang baik. Tetapi kalau anak-anak muda yang rusak, anak-anak muda jauh dari Allah, jauh dari Nabi, anak-anak muda yang mabok-mabokan, anak-anak muda yang narkoba, anak-anak muda yang nongkrong, anak-anak muda yang mabok-mabokan, anak-anak muda yang melacur, anak-anak muda jauh dari Allah, maksiat, melakukan mungkarat, walalat, sayiat, mukhalafat, besok negara kita hancur, besok negara kita rusak, bangsa kita hancur, bangsa kita rusak, dan agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak. Wahai pemuda-pemudi Islam, wahai para santri-santri khususnya, ini peleret kota santri, peleret banyak para santri. Wahai para santri-santri, jangan kamu cuma bisa ngaji alfiah saja, jangan cuma bisa ngaji ibridi saja. Kamu tahu santri-santri zaman dulu, santri-santri zaman dulu, malam mereka murojaah, malam mereka mutolaah, malam ngaji alfiah, ngaji fathul muin, ngaji ibridi, malam mereka pulpen, malam menangis takut kepada Allah, malam berlinangan air mata, siang mereka pegang pedang bersisa darah untuk membela bangsa agama. Itu santri-santri zaman dulu. Oleh karena itu, hei kalian santri-santri sekarang, cukup sudah selama ini kalian tertidur. Sekarang saatnya bagi kita para santri. Saya bukan ulama, saya bukan orang alim, saya santri sampai kiamat dari santri, saudara-saudara. Kita para santri harus bangkit, kita para santri harus bangun dari tidur. Kita dulu tidak peduli dengan urusan-urusan pemerintah, tidak peduli dengan urusan-urusan jabatan. Sekarang karena ketidakpedulian kita, akhirnya kursi-kursi pemerintah